ma'rifatullah atau tentang mengenal Allah. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang hadis arba'in, setelah niat kita disuruh belajar tentang iman, Islam dan ihsan. Islam kita belajar di kemarin tentang syahadah. Nah, sekarang kita belajar tentang iman. Itu yang pertama adalah mengenal beriman kepada Allah. Nah, biar iman itu ada rasanya, biar iman itu merasakan manisnya iman. Nah, tahapan pertama dari mengenal, dari cinta kepada Allah adalah mengenal Allah. Nah, hal itulah yang akan dikupas oleh Ustaz Bahaudin Husin MA. Nah, sebenarnya yang terjadwal pada kali ini adalah Dr. Ali Ahmadi MA. Berhubung beliau ada umroh mendadak, maka digantikan oleh Ustaz Bahaudin. Untuk itu waktu kajian sampai jam 1 pas, lalu lanjutkan tanya jawab sampai jam 1:15. Untuk itu sebelum memulai kajian ini, marilah kita luruskan niat kita tunjukkan hati kita, dan kita fokuskan pikiran kita untuk mengikuti kajian ini, dan kita mohon kepada Allah dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, majuan ini masih ada kosong buat jamaahnya aja. Pak, baik Ustaz. Sampai jam 1 kalau silakan. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi ada kabar yang berhubungan bahwa kami amat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hormati jemaah sekolah STTP yang kemudian terbentur pada yang hari ini Allah pertemukan. Saya menjadi badan pengganti Ustaz Ali yang mendadak dapat amanah umroh. Mudah-mudahan kita doakan beliau berjalan dengan lancar ke Haramain. Mudah-mudahan juga doakan kita yang di sini pakai dengan ajaran Islam, itulah jalan baik untuk mencintai Allah. Salam dan salam terpilih pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya para sahabat dan tawahan yang selalu bersama dengan ajaran. Sekitar tentang biodata singkat saya Bahaudin Husin, lahir di Riau. Saya juga salah seorang dosen tetap di STI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun. Sampai saya di sana, saya sudah mengabdi di sana sejak 85, sejak saya pulang dari Mesir. Dia juga mengajar di pasar di Bunda, Sama Sofia, S2 dari Indonesia, dan juga di IKJ Ikatan Indonesia. Saya sebagai umat di sana. Saya punya anak 3, ya. Samping kiri Muhammad Al-Ghazali, dan yang paling kecil di sebelah kiri dia. Kemudian paling gede yang sebelah kanan itu suaminya, ya. Ya, perempuan itu anak saya, dia S2 di takut susahnya, profesi 1, ya. Istri saya dari Sudan, ya pebisnis, ya orang entrepreneur yang juga pengusaha kecil-kecilan, ya. 2 anak saya di Malaysia, ambil IT, sekarang bekerja di IBM bagian perminyakan, ya, sampai kuliah bekerja. Yang terakhir itu di UI, ya, antar bangsa, mengambil manajemen bisnis. Ini sepintas, tinggal saya di Kutai. Saya juga pernah punya pendidikan di Mesir, dan dakwah, dan juga di Jakarta. Ini sepintas,
Bicara tentang ma'rifatullah ini kita harus paham dulu bahwa secara umum kalau kita belajar Islam itu ada 3 komponen utama. Ada yang disebut dengan al-asas, al-mu'ajidat, kemudian juga ada yang disebut al-zina, kemudian ada 3 komponen yang penting di sini. Tapi untuk hari ini kita bicara tentang ma'rifatullah termasuk al-asas, prinsip-prinsipnya. Jadi kalau terbagi 3 komponen, ada 2 komponen. Pertama menyangkut masalah al-aqidah. Ini aqidah ini awalnya ma'rifatullah. Kalau istilah kampungnya awal din ma'rifatullah. Nah, itu. Pertama sekali berkaitan dengan agama kita ini mengenal Allah. Jadi kita ini sangat basic sekali. Kalau kita peras rukun iman yang 6 itu menjadi 2 utama. Yang pertama iman pada Allah dan yang kedua iman pada akhir. Karena yang 3, 2 sampai 5 itu include otomatis seperti itu. Jadi mengenal Allah ini merupakan hal yang sangat basic, yang sangat penting. Dari sini berangkat segala sesuatu yang terkait dengan diterima atau tidaknya amal kita, bahagia atau susahnya kita. Jadi basic sekali. Nah, dari mengenal Allah secara baik ini kita akan bisa mengenal iman yang berikutnya, ya. Mengenal Nabi, mengenal kitab, mengenal malaikat dan seterusnya. Nah, ketika kita mengenal Allah dengan baik, maka secara otomatis sebenarnya kita akan memahami tujuan hidup kita. Dalam konteks Islam ini ada yang disebut dengan visi dan misi hidup kita. Visi hidup kita ini adalah untuk mengejar kebahagiaan dunia dan kesuksesan akhirat. Itulah doa penjaga yang selalu kita ucapkan di sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini merupakan mimpi besar setiap mukmin. Bagaimana dia mewujudkan kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kemudian ada 2 misi utama bagi kehidupan seorang muslim. Itu pertama, al-ibadatu lillahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah. Ini menyangkut masalah basic tadi, prinsip al-asas. Yang kedua, al-istiqlal wal istiqmal, yaitu tugas kita ini sebagai manajer, sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini bertujuan untuk wal istiqmal, memakmurkan dunia ini. Nah, untuk mewujudkan visi tadi itu Allah sudah serahkan dunia seisinya untuk kita manage. Disebut dengan taskhirul kaun. Allah sudah tundukkan seluruh alam ini untuk kita manage, untuk mewujudkan visi tadi. Dengan pemahaman semacam ini sebenarnya kita sebagai umat Islam tidak ada alasan untuk miskin, untuk bodoh, untuk masyarakat sebagai orang yang kumuh atau masyarakat yang kumuh dan sebagainya. Manakala kita pahami dan aplikasikan pesan-pesan agama kita itu dengan baik. Ini cukup nanti menarik ketika kita bicara hubungan ekonomi dan agama. Baik. Urgensi mengenal Allah, pentingnya kita mengenal Allah. Seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu tujuan hidup. Mengapa dia diciptakan, untuk apa dia berada di dunia ini. Nah, oleh karena itu dengan pemahaman yang baik, kita insya Allah tidak akan tertipu dengan rayuan dunia yang cukup memang menarik. Karena manusia itu ada dua musuh dia sebenarnya, ya. Musuh internal maupun eksternal. Nah, ketika kita mengenal Allah dengan baik, dia akan bisa backup, akan mampu kita memfilter semua yang mengganggu arah hidup kita itu sehingga tidak terjebak dengan hal yang sifat instan. Ya. Musuh pertama adalah hawa nafsu kita. Dari dalam kita, dalam diri kita, musuh kita ini setiap saat terus menggoda. Oleh karena itu agama menuntut kita mampu dan harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Banyak sekali kiat-kiat agama kita yang Allah berikan, antara lain Ramadan. Kalau kita akan berada di dalamnya, karena sudah masuk Rajab, ya, sebentar lagi kita akan berada di dalam. Itu bagian secara spesifik Allah membangun, memberi peluang-peluang bagi orang mukmin itu untuk mengendalikan hawa nafsu.
Kemudian setiap hari kita juga diberi bentuk ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setan juga setiap saat menggoda kita. Setan luar biasa dan banyak sekali setan yang nggak pernah mati dia. Sebelum kiamat ini tegak nanti, dia terus berkembang. Setan menggoda kita. Oleh karena itu Allah juga memberi kiat-kiat untuk menghindari dari godaan setan itu. Antara lain kita selalu zikir, tahu dan sebagainya, membaca ayat-ayat dan sebagainya. Itu bagian dari kiat-kiat untuk menghindari setan. Alhamdulillah. Seseorang yang mengenal Allah akan merasakan kehidupan yang lapang bagaimanapun keadaannya. Karena setiap orang itu paham bahwa apapun yang dihadapi dalam kehidupan ini bagian dari proses kasih sayang Allah, proses untuk mendapatkan nilai-nilai. Kenapa demikian? Karena hidup ini dipilih oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja kami ciptakan, kata Allah, hidup ini ya, hidup dan mati sebagai ibtila, ujian. Siapa yang lulus dalam mengharui kehidupan itu. Ini dunia merupakan medan ujian. Ujian itu macam-macam. Ada ujian ya, sehat, ujian sakit, ujian kaya, ujian miskin, ujian ilmu, ujian macam-macam. Kegantengan, kecantikan, semua ujian. Nah, siapa di antara yang diberi kesempatan itu semua untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan selama dia hidup dalam cinta kepada Allah, karena akan mengabdi kepada Allah. Karena hidup kita ini pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ini mengacu pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Sungguhnya ya sholatku, ya hidupku, matiku, ya ibadahku dan sebagainya hanya untuk mengejar ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah. Nah, apapun yang dihadapi ketika dia mendapat yang terkait dengan nikmat Allah, seorang mukmin itu bersikap bersyukur. Ketika dia belum mendapatkan sesuatu yang diharapkan, ya, diuji umpamanya, dia sabar. Itulah sikap. Dengan demikian tidak ada istilahnya frustasi, tidak ada istilahnya ya pesimis dalam hidup. Banyak ayat-ayat yang terkait dengan ini, walaupun kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang Allah ubah itu tidak mengenakan, tapi Allah kasih tahu bahwa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kita anggap kurang mengenakan, dan Allah itu barangkali yang terbaik. Barangkali sesuatu yang kita anggap sesuatu hari ini atau persoalan hari ini baik, menurut Allah belum tentu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Barangkali sesuatu yang kita anggap hari ini wah luar biasa, menurut Allah belum tentu baik. Jadi semuanya harus kita ya lihat ya, ketika kita tidak siap bersyukur atau kita tidak siap bersabar terhadap sesuatu ini bahaya kadang-kadang ya. Itulah sebabnya kenapa Qarun Allah ciptakan, kenapa Sa'labah Allah ciptakan, kenapa Nabi Sulaiman kita Allah ciptakan dan sebagainya. Ini semua adalah bagian dari ya kasih sayang Allah untuk memberi contoh agar kita melihat mana yang seharusnya kita ikuti. Nabi Sulaiman kita lihat sangat luar biasa. Sebagai seorang nabi, juga sebagai seorang yang kaya, seorang raja, juga punya istri yang cantik dan sebagainya. Tapi dia tidak tergoda, tidak terjebak dengan semuanya itu. Dia sadar, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Allah coba saya apakah saya bersyukur atau kufur. Lulus dia ujian. Gitu juga kalau kita lihat Nabi Ayub, karena dia landasan pada Allah sangat luar biasa. Ayub kita tahu bahwa seorang nabi yang umurnya di atas 80 tahun ya, dia diuji sampai 8 tahun dalam kondisi yang sudah menguntungkan matematis ya. Sehingga sang istri juga mengatakan, wah bang ini capek benar kita ini ya, kok sampai 8 tahun kita masih diuji dan sebagainya. Kemudian Nabi Ayub sangat santai dia menjawab keluhan istrinya, Adinda, coba kita hitung sudah berapa lama kita menikmati karunia Allah, kekayaan yang banyak, keturunan yang banyak. Kita punya itu baru 10% dari ujian itu. Artinya nggak seberapa. Dengan kesabaran Ayub ini kemudian Allah kembalikan suasana seperti semula, kembali anaknya banyak, kekayaan kembali dan sebagainya. Ini akibat dari pahamnya tentang hakikat hidup. Nabi kita juga begitu, karena hakikat hidup mengenal Allah ini sangat luar biasa.
Jadi kalau kita lihat ini ada 15 item ya tentang kaitan dengan mengenal Allah ini ya. Hari ini nggak mungkin seperti itu kita bahas. Ini baru pengantarnya. Ya, lalu sabda Rasulullah SAW amat mengherankan terhadap urusan kaum mukminin. Seandainya baik, hal itu tidak terdapat kecuali pada orang mukmin. Bila ditimpa musibah, ia sabar, dan bila ia beri nikmat, ia bersyukur. Lain halnya seorang yang tidak mengenal Allah, ia akan merasakan kehidupan dunia ini sempit. Ya, dicoba sedikit saya sudah gelisah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak jalan untuk mengenal Allah. Ya. Di sini secara umum ada dua jalan ya untuk mengenal Allah. Pertama, mengenal Allah lewat akal. Kita pahami bahwa akal merupakan salah satu sarana yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, yang sekaligus juga membedakan kita dengan makhluk lain. Dari sekian juta jenis makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, manusialah sebagai makhluk yang paling paripurna, sempurna. Antara lain disebabkan dengan adanya akal, bisa berpikir, bisa manage, bisa menguasai, manage alam semesta dan sebagainya sesuai dengan fungsinya. Nah, akal ini harus difungsikan secara optimal. Tanpa difungsikan secara optimal, maka kita bisa tinggal dalam berbagai hal. Untuk mengatur dunia bisa kita ketinggalan dan sebagainya ya. Untuk mengatur kehidupan kita juga bisa tertinggal dan sebagainya. Oleh karena itu Allah sangat benci ketika orang itu tidak memerayakan akalnya. Banyak semacam pertanyaan Allah, apalah taqilun, apalah tafakkarun, apalah tadabbarun dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa akal kita ini harus difungsikan. Sampai hari ini baru 20% akal atau potensi akal itu digunakan. Nah, sudah begini kondisi dunia kita lihat. Tempat IT dan macam-macam ya. Hari ini sudah ditemukan alat memprediksi apa yang ada 3 kilo di bawah perut bumi. Sudah ada alat deteksi semacam ini. Ini menunjukkan bahwa akal luar biasa. Kita bisa juga lihat bagaimana besi bisa diterbang menjadi pesawat. Ini juga akal punya cerita. Kita lihat juga gedung-gedung yang kita tempati hari ini akal punya cerita ini, menganalisa. Ini sudah Allah siapkan itu semua. Untuk apa? Untuk mewujudkan dunia ini jadi ya terus dinamis ya, berkaitan dengan kehidupan manusia agar semakin hari semakin lebih baik dan sebagainya. Oleh karena itu akal yang baik itu adalah digunakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, bukan untuk memusnahkan manusia. Nah, ini salah guna. Nah, kalau sempat terjadi semacam itu maka akal nanti akan Allah ya minta ya tanggung jawab. Manusia yang menggunakan akal diarahkan pada negatif akan menjadi pertanggungjawaban dan sebagainya. Allah sangat mencela orang yang tidak mempergunakan akal dan akan memasukkan mereka bahkan ke dalam jahanam. Nauzubillah. Ayat Allah yang dapat kita saksikan ada dua macam ya. Pertama, ayat disebut dengan kauniyah. Yang kedua disebut dengan ayat Qur'aniyah. Kauniyah ini ayat-ayat terkait dengan alam semesta. Bagaimana indahnya bulan ya, serasinya siang dan malam, adanya bintang, adanya matahari, macam-macam. Ini semua bagian dari pertanda hebatnya Allah, kuasanya Allah dan sebagainya. Alam ini sudah ada sekitar 13 miliar tahun Allah ciptakan. Jadi sebelum manusia ini dilahirkan, diorbitkan ke bumi ini, Allah sudah siapkan alam ya, yang dibutuhkan oleh kita sekitar 13 miliar tahun yang lalu, menunggu kedatangan manusia. Luar biasa. Nah, ini juga bagian dari isyarat bahwa manusia ini luar biasa. Siapkan dulu matahari, ya bulan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Menunggu kedatangan kita manusia. Luar biasa. Ini akan bisa dicermati kesyukuran itu ketika kita terus merenung. Alangkah malunya kita di hadapan Allah, begitu Allah sayangnya pada kita, kok kita nggak beriman kepadanya, tidak beribadah kepadanya. Padahal tidak beribadah pun bukan untuk Allah. Rugi bukan Allah yang rugi. Beribadah pun kita bukan untuk menguntungkan Allah. Beribadahnya seorang itu untuk yang bersangkutan, untuk langkah sayangnya kita ketika Allah beri peluang, semua sarana disiapkan, kemudian kita gunakan untuk ya mengantar kita kepada keselamatan abadi di akhirat kelak. Itulah sebabnya hadis riwayat Tirmidzi itu al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah dia bekerja hari ini tapi untuk masa depan yang abadi. Nah, ini penting juga kita cermati bersama-sama. Ayat Allah yang dapat kita saksikan ada dua macam tadi ya, disebut dengan kauniyah dan Qur'aniyah.
Qurannya artinya Al-Quran itu sendiri ya. Ya, 114 surah ya, 30 juz, 6.000 sekian ayat. Dan Al-Quran ini bersifat orisinal ya. Dan ada garansi dari Allah. Satu-satunya kitab suci yang hari ini terus ditelaah adalah Al-Quranul Karim. Dan satu-satunya kitab yang bisa dihafal juga Al-Quranul Karim. Nah, Indonesia secara nasional sekarang ada sekitar 4.000 ya lembaga-lembaga tahfizul Quran. Itu Quran juga luar biasa bagian dari ya karunia Allah ya. Allah tunjukkan hamba-hambanya yang bisa menghafal. Bahkan anak kecil pun banyak yang hafal kan. Atau kita lihat usia bapak-bapak itu umur 5 tahun hafal Quran ya. 7 tahun dia sudah bisa ya menafsirkan Al-Quran. Umur 10 tahun dia sudah mendapat penghargaan ya dokter honoris causa, sangat luar biasa. Dan itu ribuan orang. Waktu saya di Mesir itu ribuan orang ketika Ramadan itu MTQ. Kalau kita MTQ kan biasanya pakai Quran mujawad, pakai lam. Kalau sana tidak, anak-anak itu ya. Ini menandakan bahwa Allah dengan kasih sayangnya sesuai dengan janjinya bahwa Al-Quran itu akan terus dijaga. Di antara upaya dan cara Allah menjaga itu banyaknya yang hafal Quran. Termasuk kita juga bangsa Indonesia ini karena banyak sekali hafal Quran. Termasuk Ustaz Ali Ahmadi ini, dia sudah mewisuda sekitar 100 sekian orang. Kemarin kita juga buka lembaga tahfidz Quran di Sumedang. Dapat tanah wakaf, kita bangun di sana, itu luar biasa. Karena begini, hadirin, jika orang itu bisa memiliki keluarga yang hafal Quran dan mengamal Quran, ada garansi dari Allah. Ayah dan ibunya akan diberi nanti mahkota ya, di surga. Hadis lain juga mengatakan anak yang hafal Quran di satu keluarga ya, mengamalkan Al-Quran dan menyampaikan pesan Al-Quran di masyarakat, itu bisa menjamin 7 keluarga masuk surga walaupun sudah divonis masuk neraka. Allahu Akbar. Ayo kita barangkali sudah waktunya berpikir di antara anak kita barangkali bisa berbakat. Kita kembangkan bisa hafal Quran. Nah, ayat kauniyah banyak sekali fenomena alam yang kita lihat, termasuk juga umpama di Indonesia ini fenomena tsunami kita lihat. Kalau di Amerika kita lihat Katrina itu luar biasa. Di Australia kita lihat bagaimana hutan yang mereka banggakan itu bisa terbakar sekejap mata. Nah, termasuk juga barusan ini kita Senin terbakar sampai 2000 lebih. Ya, ruko terbakar ini juga fenomena-fenomena alam. Walaupun barangkali manusia sudah berupaya untuk menghindar. Masih banyak lagi contoh-contoh lain kita lihat ya. Fenomena siklus, sekarang hujan tidak seperti biasa lagi kan gitu. Nah, ini juga fenomena-fenomena alam. Bahwa manusia itu hanya bisa memprediksi dengan keterbatasan yang ada, tapi ketentuan akhir adalah pemilik alam itu. Sama dengan kita ketika kita beri ke cipto, banyak sekali orang-orang kaya sana sakit. Secara matematis mereka sangat memungkinkan sehat ya, karena uang banyak. Ya. Dia juga dikawal oleh dokter spesialis yang sangat luar biasa. Tapi itu nggak bisa mempertahankan umur mereka, karena hak umur dan sebagainya Allah yang menentukan. Nah, ini juga fenomena yang selalu kita harus ingat. Nah, ini gambarannya fenomena terjadinya alam. Di antara sesuatu yang wajib diterima akal adalah bahwa setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Termasuk alam semesta ini, nggak mungkin tercipta begitu saja. Kalau kita lihat umpamanya Dr. Charles Darwin mengatakan alam ini dari dulu. Ada siapa lagi yang mengakui alam ini diciptakan? Sudah secara alamiah saja, nggak mungkin. Sedangkan pulpen yang begitu kecil saja kita lihat ada diciptakan, apalagi alam yang desainnya sangat luar biasa, serasinya sangat luar biasa. Mustahil menurut akal tidak ada yang menciptakan. Nah, pada agama kita jelas penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan fenomena alam, menunjukkan bahwa ada fenomena. Kemudian fenomena kehendak yang tinggi. Kalau kita memperhatikan alam ini ada, kita akan melihat dan menemukan sangat tersusun rapi. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada musim panas dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat umpamanya, sekiranya matahari hanya memberikan panasnya ke bumi sebanyak setengah dari panasnya sekarang, pastilah kita membeku karena kedinginan. Dan seandainya panasnya bertambah setengah ya, dari panas yang ada sekarang ini, pasti akan menjadi debu dan menjadi abu terbakar. Ini sudah berlangsung itu tadi lebih dari 13 miliar tahun konstan ya. Ini pertanda bahwa pencipta ini luar biasa, kehebatan ilmunya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Serasi itu. Tidak pernah bentrokan antara bulan dan matahari. Matahari juga tidak pernah mengeluh dia.
gua capek enggak. Terus ya. Termasuk juga malaikat Israfil. Dari awal penciptanya tugasnya adalah menunggu instruksi kapan sangkakala ditiup. Enggak pernah mengeluh dia. Nanti kita lihat beda malaikat dengan manusia. Dia tidak punya hawa nafsu. Membuat keluhan dan sebagainya itu adalah adanya hawa nafsu. Capek, malas, lapar, kenyang itu adalah hawa nafsu. Malaikat tidak. Malaikat itu tugasnya adalah sami'na sam'an wa ta'atan. Taat dan patuh. Kemudian ketika dia sambil menunggu instruksi, apa tugas malaikat? Zikir pada Allah, tasbih pada Allah, tahmid pada Allah. Kemudian fenomena kehidupan. Mari kita lihat umpamanya makhluk yang ada di muka bumi ini ya, banyak sekali ya bentuk, jenis, ya, format dan sebagainya Allah ciptakan. Semuanya menunjukkan bahwa di sana ada zat yang menciptakan, membentuk. Bagaimana indahnya bintang. Kalau kita lihat ya Yusuf Harun Yahya itu, kalau kita lihat bagaimana proses ya kerja usus kita, kerja paru-paru kita, jantung kita sangat luar biasa. Gak mungkin kita atau manusia yang membuat, menciptakan. Makanya Allah selalu menginstruksikan pada kita, mengajar kepada kita, ya artinya ya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami hakikat dirinya, ya, dia akan kenal siapa penciptanya. Bagaimana Allah memformat tubuh kita luar biasa kan? Serasian mata kita. Coba kalau ya, hidung ini ke atas lubangnya kira-kira bagaimana? Sini ada lagi alis mata, ada lagi bulu mata, semuanya sangat luar biasa. Fungsinya dalam rangka pengamanan manusia. Jantung kita, otak kita hanya sebesar telur ayam, memiliki sekitar 17 miliar saraf. Otak sapi kita lihat mana lebih besar. Otak sapi yang lebih besar tapi tidak diperuntukkan untuk berpikir oleh Allah, hanya untuk memenuhi struktur tubuhnya saja, untuk hidupnya saja. Tapi ini walaupun sekecil telur ayam tapi mampu ya memikirkan dunia ini, memberdayakan potensi alam ini sangat luar biasa. Kita gambarkan tadi baru 20% saja otak ini sudah begitu luar biasa. Hal-hal yang selama ini nggak terpikir oleh kita. Kalau dulu hanya transportasi menggunakan onta, kuda, sekarang luar biasa. Ini akan ada nanti kita temukan pesawat baru yang mesinnya melebihi dari kecepatan yang sekarang. Dari Jakarta Saudi mungkin cukup 4 jam, ini sudah didesain sekarang. Ini otak ini yang punya cerita ini. Sarana IT yang digunakan oleh TV juga begitu kan luar biasa. Dulu pakai apa? Telepon barangkali, radio aja sederhana sekali. Sekarang luar biasa. Sangat luar biasa. Semua itu menunjukkan bahwa di sana ada zat yang menciptakan, membentuk, menentukan rezekinya dan menunjukkan roh kehidupan pada dirinya. Juga dia lihat semut ya, semut itu bagaimana? Tapi yang jelas ketika dia hidup, Allah akan beri dia rezeki. Burung juga begitu luar biasa. Jam 4 dia dah bangun, berkicau, melalang buana kemana, sore udah bawa makanan, tenggorokan penuh untuk keluarganya luar biasa. Ini sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya belajar dari burung saja yang tidak punya otak untuk berpikir, sementara manusia itu punya otak, punya peluang yang sangat luar biasa. Kalau nggak bisa mengatur kehidupan, alangkah malunya di hadapan Allah. Ini gambar seperti ini. Bagaimana pintarnya manusia? Tentu ia tidak akan dapat membuat makhluk. Kembali lagi, sehebat apapun manusia diberi wewenang yang sangat luar biasa, tapi dia harus sadar, nggak akan mungkin kita bisa membuat sayap nyamuk aja, nggak mungkin. Orang Yahudi biasa itu meremehkan ciptaan Allah. Nanti kalau kita lihat bahwa ciptaan Allah ini apapun bentuknya tidak ada yang sia-sia, tidak yang palsu. Ngapain sih Allah menciptakan nyamuk gitu kan ya? Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan sama fawqaha. Ngapain sih Allah tidak merasa malu bikin nyamuk? Ngapain? Enggak ada kerjaan lain seperti itu. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ini dua sikap orang beriman bahwa ciptaan Allah berupa nyamuk atau lebih kecil dari itu adalah benar dari Allah, masih di sana ada hikmah. Sikap orang kafir ya wa ammal ladzina kafaru yaquluna madza aradallahu bi hadzal masalah. Orang kafir menyikapi itu ngapain Allah bikin sia-sia saja. Nah, mari kita lihat hikmah dari ciptaan nyamuk saja ya. Berapa banyak orang kaya gara-gara nyamuk kan? Banyak enggak? Banyak sekali gara-gara nyamuk kita bersih juga. Kalau nggak ada nyamuk barangkali perkaraan kita amburadul. Takut digigit nyamuk, takut macam-macam. Berapa banyak gara-gara bikin pabrik baygon orang kaya gara-gara nyamuk juga. Juga ada profesor nyamuk hari ini kita lihat gara-gara nyamuk juga.
Muncul pabrik, ya bikin pil kina ya. Nah, itu juga gara-gara nyamuk juga. Munculnya ya berbagai profesi kedokteran seperti DB ya. Macam lagi sekarang nyamuk, ada lagi nyamuk jenis baru. Itu juga menunjukkan bahwa ya di balik itu ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun ciptaan Allah ini yang sia-sia. Ini bagian dari menunjukkan bahwa Allah itu ketika menciptakan sesuatu pasti sana itu mengandung hikmah. Kemudian fenomena petunjuk dan ilham. Ketika kita mempelajari alam semesta ini, kita akan dapat melihat suatu petunjuk yang sempurna. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Bagaimana kita dapat memberikan argumentasi petunjuk ini, bagaimana ia dapat terwujud, bagaimana ia dapat langsung. Di sana ada jawaban ya, melalui akal yang Allah berikan ya, bahwa di balik itu ada ya yang beri hidayah dan sebagainya. Mari kita lihat contoh bayi. Ya. Bayi lahir ya, ketika dia lahir langsung mencari kuting susu ibunya. Siapa yang mengajar? Kan ada sekolah mencari kalau haus nanti ini nggak ada kan? Tapi secara otomatis. Allah dengan diberi ilham sang anak itu bisa sama dengan yang kita alami selama ini kan. Juga siapa yang mengetuk hati sang ibu ya, ketika dia melahirkan, walaupun nanti selama 9 bulan kurang lebih olah ya sangat berat ya, wahnan ala wahnin ya, dalam Al-Quran itu susah di atas susah, bawa kemana-mana kandungan itu, tapi ketika lahir dengan sempurna seolah hilang semua. Anehnya lagi ketika kita lahir yang kita beri hadiah ibu dan bapak kita adalah bensin dan perak kan gitu. Tapi siapa yang menanamkan rasa kasih sayang kepada jiwa sang ibu sehingga bisa merawat kita, mengolahkan kita seperti itu? Dia adalah Allah juga memberi ilham. Kita sebagai ayah juga merasa tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kadang-kadang berangkat kalau dari Sawangan jam berapa berangkat? Jam 5. Jam 5 berangkat di atas setengah 6 atau jam 6 lagi. Sampai dia pulang, itu juga sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Kalau saya kadang-kadang sampai jam 11 malam. Kalau ngajar malam seperti itu. Ini Allah yang menunjukkan ya, memantapkan hati kita tentang tanggung jawab. Enjoy saya kira merasakan semacam itu sehingga bisa mengeluarkan anak dan ini Allah yang mengetuk hati kita. Tapi cara mati itu tadi ya. Udah capek melahirkan antara hidup dan mati, langsung malamnya dikasih hadiah berak dan kencing. Rasanya kan hitung-hitungan angka kan sebenarnya tidak wajar rasanya ya, dendam saja, campakkan saja keluar gitu kan, tapi tidak. Allah tunjukkan rasa kasih sayang kepada kita dan tanggung jawab supaya kita tidak merasa sakit atau merasa ya berat dan sebagainya. Begitu juga seekor ayam betina mengerami telurnya, dia membolak-balik telurnya agar zat makanan yang terdapat pada telur tersebut rata. Siapa yang mengajar itu semua? Ada sekolahnya kan nggak ada. Tapi Allah ilhamkan dia sehingga ya proses kelahiran anak ayam itu menjadi sempurna. Masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lihat dalam fenomena alam. Kita lihat umpamanya cabai kalau kita pergi ke ya petani, ya, bagaimana serasinya antara akar ya, antara batang, antara ranting, antara daun, antara buah, serasi semua kita lihat. Bahkan ketika kita bertanam cabai berdampingan dengan tebu, ya pasti menunjukkan identitas masing-masing. Tebu tidak akan pedas dia, cabai juga tidak akan manis dia. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Kemudian juga fenomena pengabulan doa. Ini menunjukkan adanya Allah yang mengatur. Kalau kita lihat sejarah Kampung Mas dulu mungkin masih ingat ya. Dan saya boleh Kampung Mas ya. Kampung Mas itu kan ketika mau kebakar di laut itu Sulawesi ya. Di sana banyak sekali ya penumpang berdoa. Nanti kalau saya sampai ke daratan akan taat kepada Allah, akan semakin beriman kepada Allah. Itu doanya antara seperti itu. Jika ketemu keluarga nanti akan banyak berbuat baik dan sebagainya. Tapi anehnya yang manusia setelah diselamatkan oleh Allah sampai darat lupa lagi. Ini persoalannya. Tapi yang jelas Allah mengijabahkan doa. Lagi kita pergi ke Mekah itu luar biasa. Saya merasakan kemarin umroh Februari. Karena saya haji pada tahun 83 lama sekali ya. Itu terasa betul ijabah Allah. Waktu saya minta murid saya segera dapat jodoh. Sudah 9 orang cari jodoh, nggak ada yang cocok. Saya minta kepada Allah, ya Allah cocokkan ini kalau
ya memang cocok segerakan proses. Hanya hitungan 2 bulan selesai. Tanggal 9 Maret kemarin nikah dia. Nah, luar biasa. Langsung dijawab oleh Allah. Saya pulang dari umroh bagaimana? Udah terima belum? Oh, udah Pak Bahar. Alhamdulillah. Saya sudah diterima dan proses minta cepat. Nah, alhamdulillah. Anak saya juga waktu itu saya minta, ya Allah, Februari bisa selesai proses untuk sidang. Alhamdulillah selesai dia. Terasa betul, terasa betul. Ini artinya di multazam itu luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita ingin ke sana atau sudah berangkat untuk sekian kali ke sana, jangan lupa ya, doakan yang baik-baik untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa, negara dan seterusnya. Alhamdulillah, ini gambaran kaitan dengan ayat-ayat ya kauniyah. Ayat Qur'annya kita lihat, ya, Al-Qur'anul Karim juga luar biasa, menunjukkan bahwa di sana ada penentu yang luar biasa. Al-Quran kan merupakan mata rantai kitab suci yang pernah ada di muka bumi, mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Maka sebelumnya ada disebut dengan suhu, Ismail, suhu Musa dan sebagainya. Nah, mukjizat Al-Quran ini sangat luar biasa, lebih dari yang lain. Pertama dari segi keindahan, ya, uslubnya, ya, susunannya dan sebagainya. Juga sisi makna yang sangat luar biasa. Ini juga pertanda bahwa di sana ada yang mengatur, ada pemilih, ada yang menentukan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping juga kita lihat bagaimana Umar ya, ketika begitu kerasnya ya penentangan dia terhadap Islam, tapi ketika mendengar saudaranya membaca Al-Quran, nyuh itu semua, rasa keras dan sebagainya. Tapi hari ini juga kita lihat bagaimana masyarakat Barat, analisa Profesor Parkerdi itu, tren umat Islam sekarang ini masuk Islam, misalnya tren masyarakat Barat masuk Islam sekitar 450% trennya, luar biasa. Tidak ada satu kitab suci pun yang dikaji sangat serius di Eropa hari ini kecuali Al-Quran. Luar biasa. Ini kalangan akademisi mempelajari. Nah, kita bersyukurlah walaupun tidak begitu mendalam di sini, tapi tiap hari apa tiap pekan ini ngajinya? Oh, tiap pekan ya. Kalau di BI sudah hampir tiap hari itu. Jadi di Cefkes juga ya banyak sekali, hampir tiap hari. Bagus juga dipertimbangkan nanti untuk ke depan barangkali. Jika nanti ya ilmu dapat, kita juga insya Allah jadi dai, lepas dari pensiun dari sini juga menjadi dai benaran seperti itu juga bisa. Penting sekali kita. Al-Quran ini seharusnya kita ya lalu perdalam dan sebagainya. Ini bagus. Jadi tidak kita gunakan untuk tidur kan, kebanyakan teman-teman barangkali jam 12 sampai jam 1 tidur. Ini digunakan untuk belajar, sangat luar biasa. Tengah-tengah kita ini ada malaikat Allah itu instruksikan menolong kita. Ini saya malaikat ada di tengah-tengah kita. Nanti habis ngaji nanti malaikat lapor pada Allah, ya Allah pada hari ini jam sekian sampai jam sekian ada pengajian di SCTV. Jadi lapor itu nanti, luar biasa. Jadi Al-Quran ini banyak sekali sisi ya keindahan, kemujizatan yang sangat luar biasa. Uslubnya kita lihat sangat serasi. Contohnya kita lihat surah Al-Duha, wa-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya seperti itu. Serasi dia. Dari segi uslub dia. Nah, sisi baca juga macam-macam nanti. Ada seperti dengan qiraat sab'ah, qiraat 7, ada juga qiraat 10 ya, asyarah. Ada juga qiraat arba'ah asyar, qiraat 14. Nah, qiraat ini artinya Rasul mengapresiasi karena tidak semua orang Arab dengan berbagai sukunya itu bisa melafazkan huruf yang sama dengan yang lain. Ada susah. Tapi tidak merubah teks. Teksnya tetap sama, tidak merubah arti. Tapi untuk melafazkan lahjahnya berat. Contoh kita lihat umpamanya qiraat waras umpamanya. Wadduha itu kan qiraat waras. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairul laka minal ula. Contoh seperti itu dibenarkan, tidak merubah teks. Karena orang Hijaz, orang macam-macam itu susah menyebut. Yang hebat itu memang lafaz kita, lidah kita yang sangat luar biasa, lidah Indonesia, semuanya bisa. Allahu Akbar. Ini juga anugerah Allah. Nah, ini contoh. Tidak penyampaiannya ya. Kalau kita apalagi bacanya pada sepertiga akhir malam ya. Ya, kalau sekali itu biasanya satu malam tahajud itu bisa 2 juz. Nangis kita.
Rasul bisa setiap rakaat 1 juz gitu. Karena Al-Quran itu merupakan surat cinta. Surat cinta dari pencipta kita. Semua isinya adalah hal yang terbaik. Rambu-rambu itu, pesan-pesan itu. Yang kedua, pemberitahuan Al-Quran tentang Al-Ikhwal, kaum Ad, kaum Samud, Nabi Lut dan sebagainya. Tentang Maryam, Nabi Isa dan sebagainya. Nah, semuanya ini datang dari lisan Rasul Semuanya nggak mungkin ya bisa dipahami oleh Rasul kalau ini tidak mukjizat. Bagaimana menggambarkan peristiwa kaum Ad yang jauh sekian abad, ya nggak mungkin. Ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu mengandung informasi masa lalu, ya, sedang dan akan. Ini informasi Al-Quran. Ini juga siapa yang beri informasi semacam itu? Adalah pemilik alam ini, pencipta kita ini, ya. Dialah memberikan berupa mukjizat, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu sekarang diteliti, ya, termasuk juga para arkeolog, ya, Barat itu. Dia mengkaji informasi dalam Al-Quran, ada kapal Nuh, ya, syarat di Bukit Judi. Mereka kejar itu, di mana yang kecil? Akhirnya ketemu kan? Kenapa demikian? Karena informasi Al-Quran bersifat valid, hakikatnya benar. Ketika juga cara Darwin mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Ya, hari ini kan nggak ada karyawan dari monyet, nggak ada kan? Sini kan? Nggak ada. Ternyata itu sudah dibantah oleh Al-Quran sendiri. Ya. Jelas penciptaan manusia ini Adam Allah langsung ciptakan dari tanah dengan bermacam unsur tanah, ya. Sementara kita sebagai anak cucu juga hakikat dari tanah juga. Ayah kita makan jagung, jagung kemudian mana? Tanah juga kan. Beras atau nasi, semuanya juga dari tanahnya. Saripati itulah ada yang jadi perma ayah kita, jadi okum ibu kita, gabungan dari okum dan sepupa jadilah kita. Ini proses, ya, hakikat juga dari tanah. Nah, Darwin mau membantah ini, ya, kau sendiri. Lagi sudah mulai terkuat bahwa apa yang diteliti itu adalah suatu kebohongan, ya, kebohongan yang bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Nah, tentang kaum Lut juga begitu. Nah, hari ini kita lihat masih ada pola kehidupan Nabi Lut. Kita lihat kemarin ini kan bahaya sekali. Budaya Barat hari ini mau diroping ke kita, dirop ke kita, ini bahaya juga. Nah, ini. Di koran hari ini sudah 90 orang jadi mangsa. Ya. Orang yang di-drop kemarin ini sudah memakan, ya, formal sudah 90 orang yang dikerjain oleh dia. Jadi dropping orang-orang yang nggak beres macam itu ke negeri kita ini, ya, ini juga. Nah, ketika homoseksual ini menyebar, ini biasanya akan mengisyaratkan sudah asar dunia ini, sudah dekat kiamat ini. Di antara tanda kiamat itu kan semakin merajalelanya kerusakan moral, kejahatan moral, perzinaan, pencurian, perampokan, ketidakadilan ini. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita melihat kasus ini masih terulang, ya, pengulangan sebenarnya. Tugas kita lah sebagai orang Islam mengamankan, artinya melarang. Karena semua kita ini adalah sebagai dai. Beliau ani walau ayat. Sampaikan walaupun baru secuil pemahaman kita tentang Islam, kalau dia tidak baik kita harus cegah. Dalam hadis lain diungkapkan bahwa, ya, ketika kita melihat kemungkaran, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman, ya. Ketika kita melihat kemungkaran maka kita harus berupaya untuk mencegahnya. Pertama dengan niat. Ya, niatnya kekuasaan, wewenang dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, tidak punya wewenang kita dengan lisan kita. Jadi karena kita lihat ada yang kurang pas, kita tegur dia dengan baik. Nah, lisan juga tidak mampu bicara dengan hati kita minimal seperti itu. Lihat kemungkaran tidak bagus, ya, minimal hati kita menentang dan seterusnya. Ini, ya, sepintas kaitan dengan kajian hari ini. Kembali lagi bahwa materi makrifatullah ini sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa kajiannya. Ketika kita paham itu semua adalah Allah yang mengatur, Allah yang beri anugerah kehidupan kita, maka kita yang ini luar biasa, ya, sebagai orang mukmin, sebagai anugerah yang besar adalah iman dan Islam kita. Ini anugerah besar. Kenapa? Karena iman itulah membuat tercantolnya semua aktivitas kita. Maka harus kita pertahankan betul, ya. Ya. Nah, ini juga anugerah Allah yang harus kita syukuri. Maka di antara bukti kita mensyukuri itu adalah semakin dia dekat kita memahami siapa itu pencipta kita, bagaimana kasih sayang kepada kita, kemudian bagaimana
ya format kita untuk beribadah dan cara beribadah kepadanya, sehingga hidup kita ini dalam lingkup ridhonya. Demikian barangkali karena dijanjikan sampai jam 1, mungkin ada kita sharing ya, agar pengantaran saya rasa dari 40 menit cukup memadai. Nanti untuk kajian berikut tinggal bagaimana kita memahami ya kaitan dengan mendekat tentang sifat-sifat Allah yang tergambar dalam Al-Asmaul Husna juga. Sebagai contoh kita lihat bagaimana keyakinan Allah itu zat yang melihat seperti pengembala ya, zaman Umar kita lihat. Zaman Umar itu ada pengembala, anak pengembala yang mengembala kambing ribuan jumlahnya. Ketika Umar merengek-rengek, anak gembala, saya mau kepingin makan kambing yang muda ini, tolong saya 1 ekor. Anaknya bilang, saya akan diamanahi untuk menjual ya Tuan. Umar katakan, enggak akan dilihat oleh Tuan Anda, enggak akan terlihat berkurangnya kambing yang ini banyak, diambil cuma 1 ekor. Apa jawab anak gembala ini? Sangat simpel sekali. Fa'in Allah, di mana Allah? Nah, ini artinya di mana Allah, dia sudah paham betul dimanapun Allah itu maha tahu apapun yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini sudah sampai begitu keimanan seorang pengembala. Nah, kita kira-kira biar gimana kita? Nah, ini persoalan. Allah dan saya silakan komandan musola kita untuk mengembangkan apa yang kita bicarakan hari ini. Jazakallah Ustaz Bahar atas kajian yang telah disampaikan. Tadi disampaikan bahwa untuk mengenal Allah kita perlu menggunakan 2 instrumen, yaitu kauliyah dan kauniyah, akal dan fenomena alam ya. Jadi kekuatan akal kita untuk berpikir, untuk merenung dan untuk mengkaji apa sih yang Allah sampaikan kepada kita, dan kita melihat fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita untuk membuktikan bahwa tentang keberadaan Allah, tentang kemahabesaran Allah, dan tentang keberadaan Allah. Dan itu dari sekian yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikaji lebih dalam ya. Untuk itu kami persilakan Bapak yang ingin mengkaji lebih dalam, ingin bertanya. Pak, ada yang banyak? Pak Budir? Ayo Pak, ibu-ibu yang lain mungkin? Ada ya Bu? Baik, saya informasi bahwa infak pada kali ini, pada hari ini sebesar Rp129.000. Insya Allah akan diberikan kepada misi pekan depan. Kemudian kajian kita ini dapat disaksikan kembali oleh kita di YouTube ya, channel MTSTV. Untuk audionya dapat kita download di situs mt.sctv.co.id ya. Baik-baik sekalian, mungkin ada yang ditanyakan tentang mengenal Allah. Ustaz kayaknya nggak ada yang nanya, mungkin bisa ditambahin sedikit aja untuk ini. Begitu juga kaitan dengan penemuan ilmiah yang tidak mungkin akan ditemukan oleh seorang yang ummi. Ini kaitan dengan tuduhan-tuduhan ya, mengatakan bahwa Nabi kita itu yang mengarang Al-Quran dan sebagainya. Nah, tapi ya setelah diungkapkan, seorang ummi tidak akan mungkin memahami dibalik rahasia dan sebagainya, karena Nabi tidak pernah kuliah dan sebagainya. Nah, di sini digambarkan pemberitahuan Al-Quran bahwa mulanya bumi dan langit satu, kemudian terpisah dari langit. Ini nggak mungkin Nabi yang nggak sekolah itu mengungkapkan tanpa ini melalui wahyu. Juga. Tentang asal kejadian manusia nggak mungkin. Ya. Nabi kita tidak di perguruan tinggi juga dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Seluruh informasi Al-Quran itu adalah bersifat wahyu, bukan rekayasa Muhammad. Wama yang terpuanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah sebabnya kebertahanan Al-Quran sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang memeliharanya. Ini. Begitu juga pengetahuan Al-Quran tentang ya saraf, bahwa sumber rasa adalah bukan saraf. Ini juga sudah dibuktikan para ahli medis kan. Juga kalau kita lihat di Musina bagaimana dia mengembangkan ilmu medis ini sampai hari ini, Eropa terus menggali itu semua. Cuma saja kadang-kadang istilah-istilah itu dirubah oleh bahasa-bahasa barat dan sebagainya yang terletak di bawah kulit.
Pemberitahuan Al-Quran tentang hampa udara bila manusia semakin tinggi naik ke langit. Ini juga sudah diinformasikan. Pemberitahuan Al-Quran bahwa bumi ini bundar juga. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini di samping dia sebagai ya, mukjizat, sebagai wahyu, juga di sana mengandung pesan-pesan terkait dengan masalah ya ilmu. Ya. Jadi sumber masdarul ilm. Ya. Al-Quran merupakan sumber ilmu hakiki maksudnya. Kemudian syariat dan peraturan yang terkandung dalam Al-Quran dapat kita lihat dari berbagai segi. Ya. Pertama, kelengkapan peraturan, sumuliat. Ya, Islam ini sangat luar biasa. Itu yang saya gambarkan tadi kaitan dengan Islam 3 komponen utama. Al-asas menyangkut masalah akidah, masalah ibadah. Yang kedua al-bina. Bina ini menyangkut masalah kalau istilah rumah itu bangunan. Kalau al-asas atau fondasinya, semakin kuat fondasi, semakin kuat akidah seorang muslim itu semakin siap dia menghadapi berbagai problematika itu. Itulah para nabi, kita lihat bagaimana. Apapun mereka hadapi, mereka jauh saja karena mereka berpegang kepada zat yang maha kuat, tidak merasa takut. Kita lihat bagaimana Nabi ketika di Gua Hira, bagaimana ketika Nabi perang Badar sangat luar biasa. Secara matematis kan nggak mungkin menang. Masa 3 banding 1 dengan personal yang sangat luar biasa. Orang-orang Arab waktu itu ya menghadang Nabi. Ya Nabi ya tenang saja dia karena instruksi dari Allah. Alhamdulillah akhirnya kan Nabi berhasil. Nah jika kesuksesan Futuh Makkah juga luar biasa. Kita lihat Nabi bersama 10.000 ya tentara sudah luar biasa dari Madinah untuk masuk Makkah. Nah, secara matematis orang kufar waktu itu mengatakan ini leher kami akan terpotong semua. Karena asumsi mereka ketika mereka itu menang perang 2 kemungkinan. Ya tentara yang lawan itu menyerah atau juga mereka dibunuh. Nabi ya ketika menguasai Makkah 1 titik darah pun tidak ada yang keluar waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Surah An-Nasr kita lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa idzan nasruna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Begini rupanya Muhammad, begini rupanya Islam Muhammad tidak ada dendam. Kalau begitu kami ya masuk Islam secara berduyun-duyun. Ya, sana gambaran bahwa Islam itu bukan merupakan agama dendam, pendendam tidak, tapi agama pendamai, agama damai, agama sejuk dan seterusnya. Kemudian kesesuaian ya Islam dengan zaman dan tempat inilah risalah Islam dimanapun. Jadi Islam itu agama yang selalu modern, selalu modern. Kemudian yang semua tadi tinggalan satu pertama ya menyangkut masalah al-siyasah, al-askariyah, al-iqtisadiyah, al-hukumah dan al-ukhuwah dan sebagainya, mencakup semua al-bina. Jadi masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah militer, masalah pendidikan, masalah macam-macam di dalamnya ada, sangat mencakup semua aspek. Maaf-maafnya dari mengatur masuk kampus sampai mengatur dunia, itu Islam. Terus selama 7 abad kurang lebih diterapkan itu oleh Rasul bersama 4 abad. Gak ada ajaran seperti itu. Inilah yang didambakan oleh dunia hari ini. Ajaran keadilan yang luar biasa. Kemudian sesuai di setiap zaman dan tempat. Kemudian kekal sampai hari kiamat. Ini gambaran. Yang kedua mengenal Allah lewat memahami al-asmaul husna juga. Ya, sudah sini banyak CD sudah ya. Cucu saya baru 4 tahun sekarang udah hafal asmaul husna. Saya. Yang tadi itu yang kecil. Itu surah-surah pendek udah waktu sampai anak sudah hafal itu. Ternyata anak kecil memang cepat sekali nangkep. Ketika belajar waktu kecil seperti melukis di atas batu ya. Ketika belajar waktu besar, gede seperti melukis di atas air. Dapatnya setengah mati, hilangnya juga sangat cepat. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdayakan waktu yang ada itu menghafal walaupun susah, tapi kita insya Allah yakin ya akan dibantu oleh Allah. Di sini kita lihat Allah sebagai Rabb. Di antara ciri-ciri khusus dari kerububiahannya adalah dia sebagai pencipta segala sesuatu, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat dan bahaya, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta ini. Itu disebut dengan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sebagai pencipta segala sesuatu. Ciptaan Allah ini nggak akan bisa dicontoh oleh siapapun. Allah menciptakan sesuatu dan tidak ada contoh dari sesuatu yang belum ada. Ya. Ciptakan alam ini nggak ada contoh sebelumnya. Ciptakan matahari tidak ada contoh sebelumnya. Yang memberi rezeki, hakikat pemberi rezeki itu adalah Allah. Ini harus kita pahami betul. Rezeki ini macam-macam. Rezeki bersifat angka-angka misalnya.
rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki iman yang merupakan puncak rezeki ini luar biasa yang harus kita syukur. Islam, ya. Tidak ada nilai seorang di hadapan Allah kecuali ya selama dia tidak membawa Islam dan iman. Nah, ini kita bersyukur sekali luar biasa. Gak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Kenapa demikian? Karena dunia seisinya akan kita tinggalkan. Sementara yang akan kita bawa dia adalah iman dan Islam dengan amal soleh kita, dia kita bawa masuk surganya Allah yang sifatnya abadi yang harus kita waris. Karena banyak sekali rong-rongan memangnya yang beri manfaat dan bahaya. Itu sebabnya ya Nabi ketika ya itu disebut di bukit ya Uhud dan sebagainya, juga di Gua Hira ya Abu Bakar sudah gelisah ya. Bagaimana ceritanya ini sudah kita musuh semua. Ya, sekejap ya Allah atur strategi ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya strategi makar, Allah juga punya makar sendiri untuk menyelamatkan nabinya, dan makar Allah yang pasti menang. Kita lihat ya. Cepat kilat merpati bersarang bertelur, kita lihat. Cepat kilat laba-laba juga bersarang tidak rusak sedikit pun. Nah, ini asumsi manusia, oh gak mungkin ini gua yang moncongnya kecil dilewati oleh manusia tanpa telur ini jatuh, tanpa sarang laba-laba ini hancur. Ini strategi Allah, cara Allah macam-macam. Ketika Allah tidak menghendaki hambanya dirusak, Allah macam-macam cara untuk menyelamatkan. Yang menghidupkan dan mematikan. Hakikat mematikan adalah Allah, menghidupkan juga adalah Allah. Termasuk alam ini akan dihancurkan nanti pada waktunya. Yang mengatur alam semesta ini, ya, yang luar biasa. Jutaan planet yang belum kita lihat. Kalau kita lihat nanti di teropong itu, bumi kita ini hanya sebesar kacang hijau, kecil sekali dibandingkan dengan yang lain. Nah, bumi yang kita anggap besar ini, sebesar itu kira-kira manusia bagaimana? Nggak ada artinya apa-apa kan ada Allah. Bagian kita baca surah Yasin ayat 12. Inna nahnu bil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, kata Allah. Kamilah yang menghidupkan ya semua tulang-tulang yang telah hancur. Sekarang ini sudah ada sekitar 125 miliar manusia diorbitkan, digabungkan antara roh dan jasadnya. Itu akan berkumpul di mahsyar nanti pada mahsyar. Mahsyar adalah tempat berkumpul. Miniatur dari mahsyar itu adalah Arafah, kita lihat tadi. Arafah baru kemampuannya 5 juta orang lebih. Saya haji waktu itu 83, 5 juta orang. Sekarang bayangkan 125 miliar kira-kira bagaimana luasnya. Itu semua akan berkumpul nanti. Allah akan hidupkan, Allah akan gabungkan jasad kita dengan roh kita. Karena apa? Karena mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, pemahaman semacam ini perlu kita ya tanamkan ke jiwa dan hati kita masing-masing, bahwa kita ini habis dunia ini enggak habis begitu saja. Beda dengan ateis. Ateis menganggap ya habis dunia habis. Walaupun ateis pada akhirnya juga akan mengakui. Seperti kita lihat Presiden itu ketika duta besar waktu itu Pak Rudin, ya. Pak Rudin kalau nggak salah ya, waktu di Mesir, Profesor siapa? Ketika dia ke Soviet, ternyata orang Soviet itu tidak menerapkan apa yang mereka katakan sama rasa sama rata, ya. Sama rata artinya semua kekayaan itu negara yang ngatur. Ternyata banyak juga yang kaya seenaknya, ya. Miskin tetap juga miskin. Itu hanya istilahnya ya konsep yang tidak mungkin diterapkan. Kemudian ketika presiden mau mati, sadar dia bahwa ada Tuhan. Sama dengan Fir'aun kan gitu. Ketika sudah babak belur dihantam oleh air gitu, wah ternyata yang Tuhan itu sebenarnya Tuhannya Musa. Saya nggak apa-apa. Nah ini, tapi nasi sudah jadi bubur kan? Udah tempat taubat tidak ada lagi. Ini gambarannya. Hah? Sudah ya? Oke, ya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita kembali Wallahualam. Ya. Ya. Baik, kita sama-sama menadahkan tangan kita kepada Allah agar keberimanan, keberislaman kita ini semakin bisa kita pupuk baik. Karena inilah amanah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita sebarluaskan kepada keturunan kita, anak kita, agar mereka juga terus beriman dan melaksanakan ajaran Allah. Allahumma
Ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini, ya Allah, agar kami menambah ilmu kami, ya Allah. Tancapkan keinginan kami terus belajar dan belajar, menimba ilmu yang begitu luas, ya Allah. Jika kami beragama ini bukan hanya taklid mengingkar, tapi berdasarkan ilmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bila kemampuan kami untuk mengamalkan ilmu yang telah kami ketahui, ya Allah, menyebarkan kepada diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan dunia seluruhnya, ya Allah. Bila kehidupan kami ini lebih baik dari hari ini, ya Allah, untuk ke depan dan seterusnya, ya Allah. Bila keluarga kami menjadi keluarga yang soleh, ya Allah. Jadikanlah lembaga kami di sini, usaha kami, institusi kami semakin baik, ya Allah, sehingga kehidupan kami ke depan juga semakin baik, ya Allah, semakin berkembang, yang berbahagia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, buat kalian mari kita tutup acara dengan membaca istighfar, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati apa adanya, Pak.